Di dunia anime manga, usia tuh jarang jadi penghambat seseorang buat jadi lebih kuat atau overpowered dibanding karakter yang lebih muda. その遊びとはのおっぱいもみもみゲームじゃやるわけないでしょ。おい大祭殴っちゃダメだろ Nah, jangan lupa juga cek merchandise resmi dari distrik anime. Seandainya lu minat, silahkan langsung bungkus aja. Linknya ada di deskripsi. Nomor 1, Silver Fang dari cerita One Punch Man. 焼却 Biarpun usianya udah 81 tahunan, orang yang biasa dipanggil Bang ini tetap jadi salah satu yang terkuat di antara top 3 S-Class Hero. Nikake jadi penemu dari jurus Ryusui Gansaiken, sebuah gaya bertarung di mana offense sama defense-nya seimbang banget. Terus jadi salah satu hero yang dengan gampang bisa ngalahin villain dengan ancaman level naga. Nante power じゃずりーぞ避けるのありかよ Bukti kekuatannya ini udah sering si Bang tunjukin. Contohnya pas doi bareng rekan seperjuangannya ngelawan Mukade Choro. Terus si Bang juga jadi orang yang mampu ngimbangin kekuatan si Garo yang waktu itu udah awaken. Nomor 2, Isaac Netero dari cerita Hunter x Hunter. そんなんじゃねえだろ俺が求めた部の極みは Ketua dari Asosiasi Hunter ke-12 dan jadi komite seleksi ujian Hunter. Tampangnya emang kelihatan kayak kakek-kakek pada umumnya. Tubuhnya kecil lah, kagak terlalu berotot, terus rambutnya udah putih semua. Tapi di balik itu, nih kakek nyimpen kemampuan yang ngeri banget. Si Netero punya pukulan secepat suara yang doi peroleh dari hasil latihannya dengan ngayunin 10.000 pukulan per hari. 貴様の名 Udah gitu, uniknya si Netero punya semacam kemampuan yang bisa doi pakai buat ngemanipulasi tubuhnya sendiri. Pernah ada kejadian kakinya nih Jompo putus dan doi mampu ngontrol darah yang keluar supaya kagak terjadi pendarahan yang serius. Nah, si Netero ini juga jadi orang yang mampu bikin makhluk paling kuat di dunia Hunter x Hunter kewalahan. 無慈悲の方向である Nomor 3, Shigekuni Yamamoto Genryusai dari cerita Bleach. お酒 Jadi kapten divisi 1 dan ngerangkap sebagai kepala komandan dari seluruh Gotei 13 dan jadi pendiri dari sekolah akademi Shinigami. Umurnya juga udah 2100 tahun lebih. Bisa ngalahin Espada level hero sendirian lah. Terus pernah bertarung sama si Aizen juga. Biarpun pada akhirnya harus kalah. Terus pakai serangan bunuh diri. Selama hidupnya, nih kakek udah ngalamin berbagai macam pertempuran di dunia roh yang bikin dirinya punya berbagai jenis kemampuan. Jadi master berpedang lah, master Hakuda, master Kido, master Shunpo, dan ahli banget ngendaliin Reiyatsu. Selain itu, nih kakek juga dibekalin sama Zanpakuto yang bisa bikin dirinya ngemanipulasi api yang bisa dipakai buat ngebakar apapun. Nomor 4, Walter Sidornes dari cerita Hellsing. Merupakan pensiunan anggota organisasi Hellsing. Di awal seri, nih kakek kelihatan gak bisa apa-apa dan kerjanya juga cuma jadi kepala pelayan keluarga Integra. Tapi jangan salah, walaupun udah tua, doi ternyata masih punya skill bertarung yang prima. Pernah di suatu waktu, di usianya yang udah 70 tahunan ini, doi ditembakin ribuan peluru di lorong sempit sebuah kastil. Tapi si Walter bisa ngehindar dari semua tembakan itu.
Pas insiden Zeppelin juga, nih orang dengan gampangnya bisa ngabisin seluruh tentara vampir yang nyerang, make senjata kawat miliknya. Senjata ini itu merupakan satu set kawat mikroskopik yang bisa dikendaliin sesuai keinginannya. Saking tajam kawat tersebut, alat ini bisa dipakai buat motong beton sampai baja. 着想は買うが不死身の軍隊とは程遠い。 Nomor 5, Makarov Dreyar dari cerita Fairy Tail. Guildmaster ketiga dari Fairy Tail, serta salah satu bagian dari 10 penyihir suci. Biarpun umurnya udah 88 tahunan dan punya tubuh yang kecil, si Makarov ini punya sebuah kemampuan di mana dirinya bisa ngubah bagian tubuhnya jadi gede banget, terus jadi raksasa yang punya kekuatan luar biasa. Selain itu, Doi juga punya salah satu dari sihir terkuat bernama Fairy Law, yang kalau diaktifin bakal ngehapus eksistensi yang si penggunanya anggap musuh. Sebagai Guildmaster, si Makarov rela ngorbanin nyawanya demi keselamatan anggota Guild Fairy Tail yang udah Doi anggap kayak anak-anaknya sendiri. Pernah diceritanya juga pas Guild Fairy Tail ngelawan pasukannya si Jeref, si Makarov ini ngorbanin dirinya selagi pakai sihir Fairy Law, biarpun ya hidup lagi nantinya. 夢を見ておった。 Nomor 6, Edward Newgate dari cerita One Piece. Salah satu bajak laut terkuat di dunia One Piece dan jadi rival Raja Bajak Laut. Biasa dipanggil Shirohige. Banyak orang bilang kalau Doi itu jadi satu-satunya orang dengan kemungkinan terbesar ngedapetin One Piece setelah si Roger. Biarpun udah tua dan harus sering dibantu pakai alat medis, kekuatannya orang masih gila levelnya. Ya terbukti, waktu perang Marineford aja, si Newgate bisa ngejungkir balikin lautan, make kekuatannya, sampai ngasilin tsunami. Kekuatan ini Doi dapet dari buah iblis gura-gura, yang bikin penggunanya bisa ngasilin getaran gempa, yang kuat banget sampai bisa dipakai buat ngebelah pulau jadi dua. Sayangnya, pas perang berlangsung, dirinya tewas di tangan mantan krunya sendiri. やっちめおめえら Nomor 7, Inuyashiki Ichiro dari cerita Inuyashiki. Aki-aki yang pada suatu malam kagak sengaja kesamber UFO yang dikendarain alien entah dari mana asalnya. Nah, berhubung kakek tersebut badannya pada hancur, alien itu ngerubah dirinya jadi cyborg dengan kekuatan luar biasa. Sadar akan tanggung jawabnya, punya kekuatan dengan teknologi super, si Ichiro berniat ngebantu orang-orang sebanyaknya. Tapi ternyata ada remaja psikontol yang punya kekuatan tersebut juga. Orang itu bernama Hiro Shishigami. Si Hiro ini malah nyalahgunain kekuatannya dan mulai ngebunuhin orang tanpa alasan yang jelas. Akhirnya mereka berdua juga sempat bertarung dan si kakek ini berhasil menang. Nomor 8, Gran Torino dari cerita My Hero Academia. させねえよようやく会えたなヴィラン連合黒霧グラントリノ Sebenarnya, nih orang tuh udah pensiun jadi hero. Tapi semenjak munculnya Nomu, Doi maksain aktif lagi. Punya kekuatan Kosei bernama Jet. Di mana Kosei ini bikin si Gran Torino punya kemampuan buat ngehasilin tekanan udara dari kakinya. Yang bikin tuh orang gerak cepet banget. Anehnya, biarpun Kosei tersebut cuma ngasih kecepatan, daya tahan tubuh si Gran Torino juga kuat banget. だが硬いなそして意識がちぐはぐだ
だからこうなる。 Pernah juga jadi mentornya si All Might, terus nurun ke si Midoriya alias Deku. Dari semua pro hero yang ada, si Gran Torino ini yang pengalaman bertarungnya banyak banget. Bahkan do itu satu generasi sama pemegang One for All sebelum si All Might. 道路割っちまって。久々だと加減がな。 Nomor 9, Furinji Hayato dari cerita Hijo Saikyo no Deshi Kenichi. しかしやめなさい。無駄な体力じゃ。 Seorang kakek berambut pirang yang mampu nguasain lebih dari 500 seni bela diri dan punya julukan sebagai manusia super tak terkalahkan dan jadi master bela diri terkuat. Do ini demen banget berantem. Bahkan pernah nih orang secara sengaja numpahin teh ke kepala seseorang cuma buat mancing amarah orang tersebut terus ngajak gelut. Biarpun usianya udah lebih dari 90 tahun, ada rumor yang bilang gak ada seorang pun yang mampu berdiri lagi setelah kena serangan maksimal dari si Hayato. Terus di masa mudanya, nih kakek pernah ngalahin 500 Master Shaolin sendirian. Nomor 10, Hiruzen Sarutobi dari cerita Naruto. Hokage ketiga yang kembali bertugas setelah si Minato dibunuh sama Kyuubi. Karena waktu itu belum ada kandidat buat Hokage kelima. Padahal karena usianya yang udah sepuh, Doi ini harusnya udah pensiun. Dijulukin sebagai profesor ninja. Karena Doi itu bisa nguasain 5 elemen jutsu sekaligus. Terus nguasain berbagai jutsu yang ada di Konoha. Sayangnya, peran Doi itu terbilang singkat sebelum akhirnya dibunuh sama muridnya sendiri yaitu si Orochimaru. Pas pertarungan ini terjadi, hampir seluruh jutsu milik si Hiruzen dikasih lihat. Bahkan sampai ngeluarin Shiki Fujin yang bisa dipakai buat nyegal jiwa lawannya. Nah, pas perang dunia shinobi keempat, si Hiruzen di Edo Tensei sama si Orochimaru bareng Hokage yang lain. Sendai no Hokage tachi ga. Oke, segitu aja buat hari ini. Nah, seandainya lu pengen request dibikinin video apaan, jangan lupa pakai hashtag request, biar gua gampang nyari komenan lu nya. Terus, buat lo yang belum subscribe ke Distrik Anime, silakan lu bisa langsung grepe-grepe aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan, gua juga jadi makin semangat bikin videonya lagi. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau saya salah kata. Bye!